Saya Yudi dari Perkumpulan Suara Kita. Selamat datang di podcast Suara Kita, Habis Gelap, Terbitlah Pelangi. Podcast ini diproduksi oleh Perkumpulan Suara Kita untuk menjadi media yang menyediakan ruang berbicara bagi komunitas LGBTIQ di Indonesia. Kami berharap teman-teman yang mendengarkan cerita-cerita perjuangan, aksi baik, dan cerita inspirasi dari komunitas LGBTIQ dapat mendukung perjuangan komunitas dan menjadi bagian dari kesetaraan gender. Di seri pertama yang terdiri dari 3 episode, kita akan ngobrol-ngobrol membahas perjuangan teman-teman melewati pandemi COVID-19. Podcast Suara Kita seri ini diproduksi oleh dukungan dari Media Project Multatuli, sebuah gerakan jurnalisme publik yang melayani yang dipinggirkan demi mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan. Selamat mendengarkan. Sampai jumpa di episode-episode kami. Halo Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Habis dari mana aja nih Kak? Kayaknya capek banget hari ini. Lumayan hari ini ngejar waktu. Ngejar waktu ya ampun. Kayaknya tuh kerja apa sih Kak sekarang? Sekarang sih lebih ke program Community Based Human Rights sih, CSHR. CSHR, oke. Kemarin udah sempat ngobrol ya sama Kak Edi soal, jadi sore kita mau bikin podcast, temanya tentang kehidupan LGBT pasca pandemi. Ya, betul. Nah, aku tuh pengen menggali sih, kata Yudi sih kayaknya ceritanya cukup menarik ya. Soal pandemi kemarin, aku malah pengen ngobrol nih. Jadi dengan harapan kita sebagai LGBT itu juga sama-sama korban pandemi, tapi kita juga bisa berjuang dan bisa keluar dari pandemi dengan selamat. Jadi kan sekarang udah COVID masih ada lah ya, tapi nggak terlalu parah kayak dulu ya, kita nggak bisa jalan-jalan gitu. Nah, buat perkenalan dulu nih di awal, mungkin kayaknya saya jelasin dikit nanti ya ke para pendengar nanti. Kayak ini latar belakangnya dan sekarang lagi sibuk apa sih sekarang kayak ini? Terima kasih. Perkenalkan, saya Aini Nasuha. Untuk saat ini berdomisili di Tangerang. Untuk aktivitas sehari-hari, saya aktivis kesetaraan gender, terutama di program Community Human Rights. Community Human Rights. Oke, aku sekarang mau langsung lanjut nih Kak ke pertanyaannya nih. Awal-awal pandemi nih. Waktu itu kan kalau nggak salah bulan Maret nih, PSBB diumumkan nih. Kita nggak boleh keluar, kita nggak boleh kerja. Betul. Nah, itu Kak ini mikirnya apa nih waktu itu nih? Ketika PSBB diumumkan. Pertama diumumkan sih sangat panik ya. Maksudnya ada wabah apaan sih kok sampai segitunya gitu. Sehingga memang beberapa pekerjaan sangat terbengkalai ya pada saat itu. Semenjak pekerjaan itu yang seharusnya dikerjakan dalam 1 hari selesai, ini bisa dua kali diselesaikan. Itu sih pada saat masa itu. Terus belum lagi yang memiliki usaha, karena saya dulu waktu itu masih ada usaha ya, maksudnya ada usaha. Nah memang pada saat pandemi itu benar-benar terpuruk sih keadaan usaha juga. Pemasukan tuh benar-benar total nggak ada pemasukan. Dan yaudah ngandelin dari gaji, bisa dibilang gaji sih. Cuma ngandelin dari gaji, karena memang pada saat awal-awal pandemi itu orang pada takut ya, jangan kan mau keluar gitu, mau ke salon gitu, mau nyalon ataupun mau treatment apa gitu, keluar aja udah dibatasin. Jadi ya memang berdampak banget sih untuk orang usaha. Cara mempertahankan usahanya tuh gimana Kak ini? Kan nggak ada yang datang nih, berarti benar tutup total atau itu gimana Kak? Sebenarnya sih itu kan pandemi itu awal 2020 ya. Pertengahan 2020 sempat bertahan karena memang pada saat itu kalau saya sendiri sih nggak ngandelin dari usaha, nggak ngandelin dari salon aja gitu. Ada kerjaan aktivitas lain gitu, bekerja di lembaga. Ya untuk bertahannya ya gali lubang tutup lubang aja, tapi kok lama-lama saya mempertahankan usaha nggak bisa gitu, karena memang lebih banyak pengeluaran ketimbang pemasukan. Dan akhirnya di 2021 itu sempat saya tutup usaha. Saya tutup dulu dia sementara. Saya lebih fokus untuk bekerja dulu, karena memang situasi juga nggak stabil, pemasukan juga nggak stabil. Ya udah, saya memutuskan usaha saya tutup dulu. Dan sempat pada saat itu saya kena COVID juga gitu, terpapar juga nih. Udah akhirnya orang pada taunya
itu pemilik salonnya terpapar, jadi orang juga malah tambah menyeramkan gitu. Jadi ya udah memutuskan untuk tutup. Aku mau tanya sendiri sih, Kak ini waktu kenapa awalnya bikin bisnis salon? Apa karena hobi atau memang karena ini semacam apa sih profesi yang menjanjikan gitu? Sebenarnya gini, dibilang profesi menjanjikan sih enggak juga, karena memang dulu sebelum bergabung di LSM itu kan memang basicnya di dunia kecantikan ya, di salon gitu. Ya kita mau kerja di mana gitu, di pabrik gak mungkin gitu, di perusahaan-perusahaan yang notabene menerima heteroseksual juga nggak mungkin gitu. Ya udah mau nggak mau gitu, kita ngejalanin profesi apa yang kita bisa gitu. Pada saat itu sih keahlian saya memang cuma bisa hairstylist gitu, hairdo, terus make up. Ya udah kecil-kecilan tuh buka salon. Nah di 2013 apa 2014 baru tuh kenal lembaga. Sempat ditawarin kerja di lembaga pada saat itu sih untuk menjangkau teman-teman transpuan untuk wilayah Kota Tangerang. Nah dari situ tuh mulai pertama kali bergabung di lembaga. Lama-kelamaan nyaman juga gitu ya. Udahlah, maksudnya selagi tidak mengganggu aktivitas, salon juga tetap berjalan gitu. Sempat mengembangkan gitu, maksudnya buka satu doang kayaknya kurang deh gitu, buka cabang deh gitu di mana gitu. Jadi untuk memperdayakan teman-teman yang notabene daripada lu mangkal, udah mendingan lu buka salon aja gitu, jagain gitu, lebih apa ya, maksudnya memperkerjakan teman-teman komunitas gitu. Tapi ya balik lagi ke teman-teman yang mungkin nggak bisa ngejalanin atau gimana, ya sempat buka tutup sih salon. Berarti kayak ini punya lebih dari satu salon, memanage lebih dari satu salon gitu ya? Tiga salon. Tiga salon yang saya buka, duanya itu ya, maksudnya bertahan lama, ada sekitar 2 atau 3 tahunan bertahan lama. Dan ketika pandemi tutup total. Itu terus gimana Kak, teman-teman yang lain pada saat itu? Apakah mereka, gimana cara bertahan ya teman-teman yang lain itu Kak? Sebenarnya prihatin sih kalau membicarakan pada saat itu. Karena memang mau nggak mau dia harus terjun dan kembali bekerja sebagai pekerja seks ya. Karena memang itu salah satunya modal, maksudnya pekerjaan yang tanpa modal gitu. Yang tanpa modal ya mau nggak mau gitu, teman-teman buka aplikasi gitu. Terus nyari-nyari tamu di media sosial. Kebanyakan sih seperti itu. Dan sangat prihatin banget pada saat itu, karena ya kita mempertahankan juga kondisi saya juga memang lagi nggak stabil gitu. Cuman ngandelin dari gaji, ya kebutuhan sendiri pun lebih banyak pengeluarannya ketimbang pemasukannya. Tadi Kak ini sempat bilang di awal kalau bagi teman-teman trans itu susah banget nih kerja di kerjaan yang formal itu. Salah satunya kan karena mereka teman-teman nggak punya KTP ya untuk mendaftar. Nah, kalau menurut Kak ini mungkin dari pengalaman Kak ini atau dengar cerita di teman-teman, kenapa sih teman-teman tuh nggak punya KTP? Kalau dari pengalaman saya sendiri sih dulu, karena ya kalaupun saya dulu itu sempat membawa dokumen, tetapi pada saat itu di 2009 atau 2008 sempat kehilangan gitu KTP itu. Dan pada saat itu mengurusnya sangat susah. Satu, cara pengurusannya itu harus ada surat domisili, terus ada surat keterangan pindah dari kampung ke rantauan gitu. Dulu saya sempat di Tangerang gitu, jadi harus ada surat pindah, dan itu sangat ribet gitu ngurusnya. Itu yang pertama. Kalau itu pengalaman saya. Terus dari pengalaman teman-teman yang saya tahu gitu, teman-teman tuh masih banyak belum selesai dengan keluarganya. Masih ada yang stigma atau diskriminasi dari keluarganya, jadi dia pergi ngerantau itu tanpa membawa dokumen apapun. Dan bahkan ada beberapa teman-teman yang berpuluh-puluh tahun dia lebih baik tidak memegang identitas daripada dia mengurus identitas, karena yang memang dulu itu sangat sulit untuk mengurus KTP. Dan saya sendiri pun pada saat itu masih merasakan mendapatkan diskriminasi dari, bukan Dukcapil sih, pada saat itu dari kecamatan terkait identitas saya, karena kan memang keseharian saya kan feminim. Dan pada saat perekaman di situ saya harus ganti baju, saya harus copot make up, baru bisa mengikuti perekaman. Mau nggak mau karena saya butuh, jadi ya untuk saat itu saya pikir ya udah lah, yang penting saya punya identitas. Karena memang
menurut saya gitu perjuangan untuk mendapatkan identitas itu ya agak ribet gitu. Harus ada surat keterangan pindah, dan belum lagi saya banyak pertanyaan, kenapa lu harus pindah? Karena memang jarak juga gitu. Nah, nanti aku mau nanya nih. Ini kan sekarang tadi tahun 2008-2009 ya pengalamannya Kak ini ya. Iya. Pengalaman kan sekarang tahun 2022 nih. Berarti udah 10 tahun lebih lah ya sekarang ya. Nah, aku mau nanya dulu nih awalnya. Kak ini kan sempat bantu teman-teman buat EKTP ya di Tangerangnya. Kenapa Kak ini mau bantu? Balik lagi ke diri sendiri, betapa susahnya gitu, betapa susahnya dulu saya mengurus identitas gitu. Gimana caranya teman-teman yang agak keberatan, maksudnya bukan keberatan sih, agak kesulitan untuk mengurus identitas, apalagi teman-teman yang saya kenal itu kebanyakan orang perantau gitu, dan dia pergi dari rumah, dari tempat asal ke rantauan itu tanpa membawa dokumen apapun, dan itu sangat sulit gitu. Saya aja yang bawa dokumen masih dipersulit gitu, masih mendapatkan diskriminasi gitu, apalagi yang tanpa dokumen gitu, pasti nggak bisa gitu. Nah, maksudnya dari sisi itu saya mencoba gitu mencari isu ini apa memang di Tangerang doang atau memang semua wilayah sama gitu. Dan pada saat itu sih udah bergabung di lembaga ya, maksudnya udah bergabung di organisasi, udah kenal Suara Kita gitu. 2016 atau 2017 pada saat itu. Ternyata suara teman-teman komunitas transpuan itu ya sama gitu. Kendalanya itu di KTP gitu, karena itu tadi pada saat saya memberikan edukasi merujuk ke layanan untuk PCT, itu kendalanya teman-teman transpuan itu tidak memiliki identitas, tidak memiliki nomor NIK. Nah itu kelemahannya, ternyata kasus ini bukan di Tangerang doang, di hampir seluruh wilayah pun mengalami isu itu. Nah kebetulan pada saat itu sempat 2017 itu mengangkat isu teman-teman transpuan itu kelemahannya, kekurangannya nggak punya identitas. Nah semakin banyak bertemu dengan orang-orang yang saya pikir dia lebih senior daripada saya gitu, mencoba advokasi gitu ke pihak-pihak yang dituju gitu, kayak Kemendagri, dan alhamdulillahnya waktu itu di 2020 kalau nggak salah itu mendapatkan angin segar buat teman-teman transpuan gitu. Bagi yang tidak memiliki identitas, Kemendagri memberikan surat edaran untuk pembuatan KTP teman-teman transgender. Nah, pada saat itu untuk launchingnya di Tangerang Selatan, dan masing-masing ya alhamdulillahnya untuk di Tangerang itu sangat welcome untuk teman-teman, maksudnya sangat ramah gitu untuk pembuatan teman-teman. Dan ya udahlah ya, mungkin suatu prosedur gitu pada saat pembuatan KTP yang penting ada surat domisili. Ternyata si RT-nya juga kadang kalau kita mau minta tolong agak rempong juga ya, agak rumpi gitu, agak sulit. Nah akhirnya kerjaan kedua kalinya sama Dukcapil gitu, karena pada saat ada kendala di lapangan saya selalu berkomunikasi dengan Dukcapil. Bu, ini RT ini gitu, nggak mau, agak ribet nih untuk memberikan surat domisili sama si A. Jadi si Dukcapilnya ini langsung mengkonfirmasi kelurahannya tersebut gitu. Misalkan kelurahan A gitu agak sulit nih. Jadi kadang Dukcapil ikut kerja juga pada saat itu gitu. Di baru-baru ini gitu. Ya alhamdulillah, maksudnya karena si Dukcapil juga ngelihat, oh ya ternyata agak susah juga ya pembuatan untuk meminta surat domisili. Nah akhirnya si Dukcapil Kota Tangerang itu ya udahlah, yang penting dia wujudnya orang gitu, bukan yang penting wujudnya manusia. Kalau misalkan memang dia nggak punya identitas, udah datang aja ke Dukcapil. Nah dari situ tuh sangat dipermudah. Jadi tanpa dokumen apapun, beberapa teman-teman yang memang notabene no dokumen dibuatkan langsung secara kelembagaan. Waktu itu sih saya pakai nama Suara Kita, karena memang yang pertama kali advokasi untuk masuk ke Dukcapil Kota Tangerang itu Suara Kita. Jadi Dukcapil Kota Tangerang mengetahui bahwa adanya organisasi Suara Kita di Tangerang dan memakai alamat saya. Berarti itu awalnya justru advokasi itu dari atas dulu ya, dari Kemendagri, dan dia akan turun ke bawah terus ya. Nah aku tuh pengen tahu sih, kadang kalau kita tinggal di daerah Jabodetabek ini kan sebenarnya banyak yang perantau ya, orang keluar masuk kan. Nah kalau aku pengen tanya, kendala di RT-nya tuh sebenarnya apa sih Kak? Apakah karena orang keluar masuk atau karena ada kendala lain Kak tadi itu? Mungkin dari ngelihat casing dulu kali ya. Orang
ngelihat casing, lu orang mana sih gitu. Dengan keadaan wujud seperti itu, tiba-tiba minta surat domisili, terus si RT juga minta KTP. Kadang si teman-teman transmi ini nggak punya KTP, nah itu sih permasalahannya. Belum apa-apa udah mendapatkan stigma dulu. Seharusnya kalau memang dia udah lama tinggal di situ, ya udah tinggal ngebersihin aja gitu. Yang penting kan memang dia tinggal ataupun warga di situ gitu, di tempat tersebut. Tapi memang beberapa kendala di Tangerang itu terkait RT-nya. Kadang nggak ngasih gitu untuk surat domisili. Sebelum punya KTP itu teman-teman tuh apa kesulitan yang muncul nih? Kalau teman-teman transpon nggak punya KTP, yang dirasakan teman-teman sendiri itu apa? Banyak. Banyak dulu kan saya memang fokusnya di penanggulangan ya, di penanggulangan HIV/AIDS. Jadi sering banget tuh kalau misalkan mau menemukan teman-teman trans yang dalam keadaan udah drop, terus dia nggak punya identitas, apalagi jangankan BPJS gitu ya, KTP aja nggak punya. Nah untuk pengobatan lanjutan itu sangat terkendala, itu salah satunya. Belum lagi ditolak rumah sakit karena dia nggak punya BPJS, nggak punya identitas. Ya mau nggak mau kita berpikir keras itu gimana caranya ini harus dapat perawatan gitu, harus dapat pengobatan. Ya pengalaman yang saya temuin itu ya kita berusaha untuk ngelobi si RT-nya bahwa si klien ini memang dalam keadaan posisi sakit dan harus dirawat ke rumah sakit. Jadi minta identitas dulu deh, maksudnya minta KTP sementara gitu ya. Itu sih salah satunya. Dan dulu itu bukan sekali dua kali sih nemuin itu. Banyak itu untuk kesehatannya. Belum lagi kadang teman-teman cuman hanya pengennya doang gitu. Ketika teman-teman pengen ngambil motor ataupun ngambil buka tabungan, ketika dia nggak punya KTP, ya udah itu mah cuma mimpi doang. Berarti dulu mikirnya KTP itu membatasi keinginan, mimpi, dan kehidupan ya, karena nggak punya secarik plastik gitu ya. Itu teman-teman nggak bisa ngapain gitu ya. Dan bahkan ada tuh dari Kabupaten Tangerang, dia lebih memilih nggak punya apa-apa ketimbang ngurus identitas itu selama 40 tahun gitu dia. Semenjak ngerantau di Tangerang, ya udah selama 40 tahun itu dia nggak megang identitas. Dan pada saat Kemendagri mengeluarkan surat edaran baru dia memiliki identitas, dan sangat bersyukur banget. Akhirnya dia sekarang udah punya buku tabungan sendiri, udah punya motor sendiri, udah punya rumah sendiri. Berarti selama 40 tahun hidupnya dia nggak punya KTP. Nggak punya KTP, dan itu ya saya tanya-tanya, maksudnya kalau punya duit disimpan di mana gitu. Ya udah celengan. Oh ya ampun. Jadi kalau misalkan memang ada yang mau transfer, dia pakai nama orang. Nah, salah satu hal yang sempat aku dengar dan baik teman-teman tahu pastinya ya, teman-teman trans ini sulit dapat bansos waktu pandemi karena tidak punya KTP. Itu bener nggak Kak? betul banget. Pengalaman. Balik lagi ke pengalaman ya. Boleh. Jadi ketika saya gitu mencoba gitu, berhak nggak sih gituin kan, saya warga Tangerang dan saya KTP Tangerang, ketika mendapatkan bansos kok yang lain pada dapat gitu, saya enggak gitu. Nah saya coba tuh pada saat itu dulu lagi gencar-gencarnya bansos ya, sempat ngedatengin si RT gitu, RW bukan RT, RW-nya, Pak RW gituin, kok saya nggak dapat bantuan sih gituin kan, sama aja kan saya juga terpapar gitu, maksudnya kena dampaknya gituin. Lah itu mah nggak tahu katanya, lu KTP-nya KTP mana kata si Pak RW, Tangerang Pak gitu kan. Ya udah katanya, nanti deh kalau misalkan ada sisa kuota katanya, kalau misalkan ada sisa kuota. Dan saya tungguin itu dari bansos pertama, bansos kedua, bansos ketiga, nggak ada apa, maksudnya nggak ada informasi apa-apa gitu. Nah akhirnya pada saat itu ada beberapa jaringan nasional kayak GWL, terus yang lebih sering itu sih Suara Kita, maksudnya yang support teman-teman transpuan itu. Ada Sanggar Suara yang saya dapat itu dari Kapal Perempuan apa-apa gitu, yang sempat ngasih donatur untuk kawan-kawan transpuan di Tangerang. Tapi yang lebih sering itu hampir berapa bulan sekali itu dari Suara Kita sama GWL. Berarti selama berapa bulan tuh ini belum dapat bansos dari pemerintah? Setahun ada Kak? Pokoknya selama pandemi saya belum pernah ngerasain dapat bantuan. Oh, selama pandemi berarti 2 tahun terakhir ini belum pernah dapat bantuan sama sekali sosial dari pemerintah.
Kalau dari lembaga, ya saya tidak menutup kemungkinan karena saya sendiri mencari informasi gitu. Mana nih jaringan nasional, terus organisasi nasional yang memberikan bantuan kepada teman-teman komunitas di masing-masing wilayah gitu. Saya mencari link itu gitu, mencari informasi itu karena memang pada saat itu teman-teman Transpuan itu pada saat pandemi itu ya memang selain ngeluh sepi ya sempat miris itu, maksudnya sempat miris. Dia datang ke tempat saya itu hanya cuma sekedar buat minta makan dan itu sangat ya Allah saya bersyukur gitu. Saya masih bekerja gitu walaupun memang pada saat itu PSBB sudah diaktifkan gitu. Tapi saya masih bisa bekerja dan datang ke rumah saya itu cuma sekedar minta makan gitu. Oh, minta makan dan itu ya Allah gitu. Saya harus nyari gitu. Dan kebetulan pada saat itu suara kita ya yang lebih banyak mensupport teman-teman di Tangerang sama GWL ini. Wow, 2 tahun bisa dibilang hampir nol ya pemasukan teman-teman ya. Nah nanti kan teman-teman udah dibilang udah punya KTP ya, mulai punya KTP gitu berapa gitu ya. Yang berubah dari teman-teman apa Kak setelah punya KTP? Ada lucunya juga sih ya. Nah berapa ini kan saya ngelihat situasi teman-teman. Ketika teman-teman pada saat itu sempat maksudnya saya sendiri entah menjustifikasi teman-teman apa mendiskriminasi lu kerjaan lu nyebong mulut tiap hari tapi lu nggak maksudnya begitu aja gitu. Tapi pada saat dia punya KTP saya lihat teman-teman yang maksudnya saya berani ngomong gitu karena teman dekat gitu. Dia udah punya motor, terus dia udah sering lihat gitu transferan dari pelanggannya, tamu-tamunya gitu. Jadi melalui online gitu. Jadi sebelum ketemu dia udah transfer dulu. Oh berarti udah punya buku tabungan, berarti dia udah punya maksudnya itu salah satu perubahan ketika dia memiliki identitas. Dia udah bisa punya motor gitu walaupun memang motor itu boleh ngeridit gitu, boleh ngambil, tapi setidaknya dengan hasil jeripayahnya dia bekerja dia ada hasil gitu untuk menabung secara apa ya maksudnya bisa memiliki kendaraan. Dan banyak gitu berapa teman-teman yang tadinya nggak punya tabungan dia punya tabungan, punya atas nama sendiri, dan itu sangat alhamdulillah gitu saya bisa membantu gitu. Terus ada beberapa teman-teman yang sudah kucar kacir gitu bawa motor, oh ya Allah gitu kan seneng ngelihatnya gitu, seneng gitu maksudnya dengan adanya program ini membantu teman-teman. Dan selain itu juga saya memikirkan gimana caranya setelah identitas apalagi ya gitu yang kebutuhan teman-teman, dan saya mencoba membantu kawan-kawan yang tidak memiliki BPJS kesehatan tapi yang gratis gitu yang PBI. Nah akhirnya dapat link juga dari Dinas Sosial Kota Tangerang dan alhamdulillah terkumpul 40 orang yang mendapatkan BPJS PBI oleh APBD. Mudah-mudahan besok sih pengumumannya, maksudnya Dinas Sosial akan menginformasikan apakah sudah ditandatangani wali kota atau belum. Kebetulan besok itu ada pertemuan. Mudah-mudahan ada kabar baik untuk teman-teman yang lain. Jadi untuk di Tangerang sendiri sih masih mengumpulkan data-data itu untuk pembuatan PBI. Kak ini berubah nggak sih kehidupannya setelah punya KTP? Kan tadi cerita teman-teman nih. Nah kalau Kak ini sendiri gimana Kak setelah dapat KTP? Ada yang berubah nggak sih Kak? Iya sebenarnya sih kalau dari diri saya memang udah pasti ya. Dari dulu semenjak hilang itu kita mau kemana-mana bingung, mau keluar kota juga terkendala sama identitas, nggak bisa kemana-mana. Tapi setelah punya KTP ada tawaran untuk bekerja, tapi kita punya identitas bisa masuk gitu. Terus kita mau keluar kota ataupun kemana-mana, kalau misalnya kita punya KTP kita nggak ngerasa risih gitu, nggak ngerasa takut. Ya kalau untuk perubahan sih jelas ada gitu. Dan saya ngelihat dari teman-teman yang dulu pun yang tidak memiliki identitas, terus sekarang dia punya identitas, itu tadi yang tadinya dia nggak punya buku tabungan, dia udah punya buku tabungan. Terus yang tadinya dia nggak punya motor, sekarang dia udah punya motor. Terus belum lagi teman-teman kebutuhan kesehatannya gitu. Dia yang tadinya agak kesulitan untuk mengakses kesehatan, sekarang teman-teman sudah bisa mengakses kesehatan tanpa ribet nih kalau dibilang. Oh berarti banyak hal-hal yang sebenarnya tuh kayak sebenarnya mungkin kalau aku sebagai orang yang cisgender gitu yang itu kayak ini kayaknya hal-hal yang udah
harusnya terjadi gitu ya, udah gampang gitu akses. Tapi bagi teman-teman ternyata kayak susah banget ya, kayak cuman kayak bepergian, mau berobat, betul. Atau misal beli kebutuhan kayak kredit, gitu yang harusnya kayak ini KTP gitu kan, ternyata susah banget itu buat teman-teman. Nah kayak ini sekarang kan kita udah bisa dibilang udah nggak pandemi lagi gitu ya. Kayak ini gimana sekarang kabarnya nih setelah melewati pandemi? Semoga situasi ini kembali seperti dulu, karena memang pandemi ini benar-benar memutuskan semua mata pencaharian sih ya. Termasuk saya sendiri pun terdampak besar gitu, yang saya membuka usaha 3 salon cuman mengandalin ya memang dari gaji doang gitu. Tapi ya saya untuk saat ini sih belum siap gitu untuk buka kembali, karena memang dengan situasi yang masih belum aman gitu. Karena masih ada beberapa teman-teman juga masih terjangkit, bukan terjangkit ya, terpapar ya, masih terpapar COVID juga. Dan entahlah sampai kapan COVID ini selesai, benar-benar selesai gitu. Karena memang baru kemarin saya mendapatkan informasi teman kerjaan juga positif. Jadi ya udah, maksudnya sampai kapan sih ini COVID gitu? Berarti masih gimana ya, kayak pengen maju tapi kok masih masih ada COVID, maksudnya gitu ya. Masih naik turun. Belum sepenuhnya kayak dulu, walaupun memang ya tergantung kitanya gitu untuk menjaga kesehatan gitu, yang terpenting itu sih. Tapi setidaknya kalaupun misalkan memang masih dalam keadaan seperti ini, kita masih ada was-wasnya juga gitu untuk melakukan yang lebih kayak dulu gitu, takutnya ngebuang sia-sia gitu. Bener banget sih, karena di Suara Kita sendiri juga kalau mau ngadain event tuh kayak kita offline atau online ya. Karena kan kayak nanti takutnya ada kerumunan gitu kan. Betul. Dan di kerjaan pun ya masih seperti itu. Ini kegiatan ini online apa offline ya. Tapi ya karena memang untuk kebutuhan teman-teman komunitas ya mau nggak mau gitu harus ditemukan gitu. Tapi kalau misalkan yang bersifatnya cukup melalui offline ya paling kita kerjakan offline. Tapi kalau misalkan memang butuhnya harus online, harus tatap muka, ya kita kerjakan dengan tatap muka. Yang penting kita ngikutin peraturan protokol aja sih. Kak Eni hari ini sama nggak dengan Kak Eni 2 tahun lalu sebelum pandemi kira-kira? Beda. Apa tuh Kak beda ya? Apa yang berubah dari Kak Eni setelah pandemi? Sekarang lebih aktif. Yang saya rasa lebih aktifnya ya mungkin karena balik lagi karena lebih banyak pekerjaan kali ya. Lebih banyak kerja. Kalau dulu kan memang kerjanya cuma hanya satu lembaga gitu, dan memang fokusnya mendampingi kawan-kawan yang memang notabene sudah HIV positif gitu. Jadi ya udah, dan itu pun kerjanya masih on off gitu. Kadang masuk, kadang enggak, gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan enggak masuk paling ngurusin anak gitu, ngurusin keluarga gitu. Tapi ya lebih sekarang ya saya rasain sih karena memang pandemi ini juga sedikit-sedikit udah mulai enggak ada. Mudah-mudahan sih udah enggak ada. Jadi kerjaan juga lebih aktif aja sih. Iya. Anak-anak Kak ini umurnya berapa sekarang Kak? Juni kemarin sih baru 4 tahun. Udah 4 tahun, berarti udah TK ya Kak ya? Belum. Ntar lagi tahun depan. Kayak ini sih tahun depan. Karena saya pikir hitungannya ya 6 tahun itu masuk SD. Berarti 4 tahun harus sudah masuk TK gitu. Nah tahun ini sempat saya daftarin, ternyata dari pihak TK-nya ini belum dapet gitu usianya, nanti aja katanya umuran 5 tahun baru, karena usia 7 tahun tuh baru masuk SD. Aku baru tahu. Iya, jadi ya udah berarti masih nyantai aja dulu, nabung gitu. Nabung dulu ya. Masih nabung dulu gitu untuk ini. Setahun lumayan lah. Lumayan ya. Nah, Kak ini kan makin sibuk nih ya, makin banyak kegiatan gitu ya. Jadi bisa dibilang nggak sih Kak, Kak ini tuh mulai terjun ke aktivisme tuh pas lagi pandemi, bener bantu teman-teman tuh setelah pandemi, atau sebelum itu udah bantu juga sebenarnya Kak ini? Sebenarnya sebelum pandemi pun memang nggak jauh dari pekerjaan relawan ya. Walaupun memang beda program, beda tujuan, tapi maksudnya beda program, beda misi gitu, tapi tetap kita satu tujuan gitu, bagaimana teman-teman komunitas itu terlindungi gitu. Kalau dulu memang fokusnya itu lebih ke kesehatannya, bagaimana teman-teman, lebih terkhususnya teman-teman transpuan, dia aware dengan kesehatannya terkait HIV-nya, karena biar gimana pun orang yang beresiko tinggi itu adalah teman-teman transpuan gitu, yang mendapatkan penyebaran penularan HIV-nya itu lebih tinggi. Jadi bagaimana caranya teman-teman transpuan bisa menjaga dengan cara memakai kondom, terus melakukan cek PCT dini gitu, biar
kalaupun misalkan memang dia tahu HIV positif, bagaimana dia harus cara pengobatannya, lebih ke support sistemnya seperti kesehatan. Tapi semakin ketemu jaringan-jaringan yang bersifatnya advokasi, terus lebih ke human right, banyak kesempatan ya untuk teman-teman gitu mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Nanti itu sih. Nah, menyadari banyak banget nih potensi-potensi atau hal-hal yang bisa kita lakukan, Kak ini lakukan nih di masa depan nih. Habis ini Kak ini mau ngapain lagi sih Kak ini? Ada target-target apa lagi nih Kak ini? Kebetulan kemarin Yudi ngasih, mudah-mudahan aja sih, maksudnya harapannya gitu bisa bekerja sama dan diterima itu hasil selama dari 2014 itu ya, maksudnya dari 2014 sampai sekarang ini saya tuangkan di satu proposal gitu. Saya tuangkan di satu proposal isu-isu yang saya dapat, isu-isu yang saya terima gitu, isu-isu yang saat ini masih ada gitu. Saya tuangkan di satu proposal gitu. Mudah-mudahan dengan jembatannya Yudi gitu menjadi tujuan untuk tahun ini untuk teman-teman pekerja seks, baik itu teman-teman trans ataupun female gitu, ataupun teman-teman yang notabene dia teman-teman gay tapi dia memang pekerja seks, itu akan membantu untuk kebutuhan terkait support sistemnya gitu sih. Semoga proposal lolos ya Kak ya. Berarti ini dengan sepenuh hati Kak ini ya, berarti proposal pengalaman bertahun-tahun gitu. Pertanyaan terakhir nih Kak ini. Apa sih yang bisa kita refleksikan bersama nih dari pandemi kemarin Kak ini? Sebenarnya sih dengan situasi yang dulu gitu, yang selama pandemi itu, kita bagaimana caranya kita bisa melakukan yang terbaik buat teman-teman. Itu aja sih, maksudnya apa ya, gimana ya, saya nggak bisa mengungkapkan. Yang penting selagi kita bisa ngebantu, selagi kita bisa bantu, kita bantu gitu. Apapun itu bentuknya, walaupun memang dalam keadaan sendirinya pun butuh bantuan gitu, tapi setidaknya kita bisa bangkit dari keterpurukan. Bisa bantu, dan kalau kita bisa bantu bareng-bareng, kita bisa keluar dari keterpurukan bareng-bareng. Kak ini ada yang pengen disampaikan nggak ke teman-teman yang akan mendengar nih pengalaman Kak ini? Harapan saya sih semoga teman-teman dimanapun yang memang notabene apapun itu pekerjaannya harus bisa jaga diri dan proteksi diri gitu, untuk baik itu segi keamanan gitu, untuk segi kesehatannya gitu ya. Maksudnya jangan sampai teman-teman transpuan ya, lebih nih, jangan sampai ada lagi, maksudnya karena beberapa bulan ini banyak teman-teman transpuan di Tangerang itu yang menjadi korban diskriminasi gitu dari masyarakat gitu ya. Jangan sampai dengan pekerjaan teman-teman yang notabene pekerja seks, masyarakat juga menstigma teman-teman yang lain gitu. Maksudnya bisa protekti diri aja sih terkait keamanannya. Walaupun memang itu pekerjaannya, bagaimana caranya bekerja itu dengan aman. Oke, sip. Terima kasih Kak ini udah ngobrol-ngobrol bareng Suara Kita. Semoga sukses terus, sehat selalu. Amin. Dan semoga sehat selalu. Terima kasih Kak ini. Sama-sama.